Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, qabla an nabda hadhihi dirasa fi hadha as-sabah mubarak, hayya bina nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat. Semoga kalian semua kelas 10 agama senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam proses belajarnya, diberikan pemahaman yang paling terbaik, dan setiap apa yang kalian cita-citakan nanti terwujud dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab yang ketiga, yang bagian kedua, al-fi'lul mabni lil ma'lum wal fi'lul mabni lil majhul. Berikut kompetensi intinya dan standar kompetensi serta indikator pencapaian kompetensi yang bisa kalian baca terlebih dahulu secara mandiri. Kita akan langsung masuk ke dalam materi. Kita perhatikan contoh berikut ini. Khalaqallahul insana dha'ifa. Artinya Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Yaktubul mudarrisu ad-darsa. Guru menulis pelajaran. A'ta Amirun Ahmada ta'aman. Amir memberi Ahmad makanan. Dari kalimat ini, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, dalam susunan jumlah fi'liyah, dia sempurna. Maksud sempurna apa, Pak? Pertama, diawali oleh fi'il. Khalaqa, dia fi'il madi. Allahu lafzul jalalah fa'il. Fa'il itu selalu rafa. Kemudian nasab, dia menjadi maf'ulun bi. Dha'ifa yang menjadi hal. Ya. Kemudian yaktubu, ini fi'il mudhari, mudaris fa'il, ad-darsa maf'ulun bi. Maf'ul bi. Kita fokus yang warnanya saja dulu. Atau fi'il lagi. Amirnya fa'il. Ahmad maf'ulun bi. Oke. Kalau kita perhatikan, ini lengkap. Khalaqallahul insana yaktubul mudarrisud darsa a'ta Amirun Ahmad. Nah, ini lengkap, tidak ada yang dihilangkan. Ya, baik itu dari fi'il, fa'il atau maf'ulun bihnya. Sekarang kita coba perhatikan kalimat selanjutnya. Dari khalaqallahul insana dha'ifan ternyata dirubah menjadi khuliqal insanu dha'ifan. Begitu juga yang bawah. Yaktubul mudarrisud darsa menjadi yuktabud darsu. Kemudian a'ta Amirun Ahmada ta'aman menjadi u'tiya Ahmadu ta'aman. Nah, coba sekarang kita perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dari kalimat contoh yang pertama ke contoh yang kedua. Yang pertama kita lihat di sini. Di sini khalaqa dari harokatnya. Di sini khuliqa ternyata ada yang berubah. Pertama yang berubah adalah huruf pertamanya berubah. Kha-nya di sini dirubah menjadi dhammah, menjadi khu. Kemudian huruf kedua sebelum terakhir dia lam, fathah harokatnya menjadi kasrah. Maka ini perubahan yang pertama. Dirubah dari fiilnya dengan merubah harokatnya. Asalnya khalaqa menjadi khuliqa. Ketika dia ini sudah dirubah bentuk harokatnya, maka kedudukan dalam kalimatnya pun juga berubah. Yang tadinya fa'ilnya itu Allah, maka Allahnya dihilangkan
dimajukan maf'ul bihnya ke depan, mengisi posisi yang ala takas setelah fi'il. Maka dia dibacanya bukan insana lagi, asalkan insana, tapi menjadi insan. Itu saja yang berubah. Maka artinya gimana? Artinya bukan Allah menciptakan manusia lagi, tapi manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, jadi perubahannya seperti itu. Kita lihat contoh yang lain dari perubahannya. Yaktubul mudarrisud darsa. Kita lihat, oh huruf pertamanya berubah. Di sini dhammah. Ya, di sini fathah. Maka huruf pertamanya dirubah menjadi dhammah. Kemudian ini huruf terakhir, sebelum huruf terakhirnya di sini kan dhammah. Ternyata di sini fathah. Maka dia dirubah. Asal yaktubu menjadi yuktabu. Huruf pertamanya dirubah menjadi dhammah. Huruf kedua sebelum terakhir dirubah menjadi fathah. Pak, kalau sudah fathah gimana? Ya udah, biarin saja tetap fathah. Kemudian mudarisnya dihilangkan. Ad-darsnya maju. Maka menjadi yuktabu, bukan darsa lagi tapi darsu. Nah, ini menempati namanya naibul fa'il. Yang ini namanya naibul fa'il. Kalau ini fa'il. Naibul fa'il. Ya, pelajaran ditulis. Maka dirubah, yang tadi menulis pelajaran, guru menulis pelajaran menjadi pelajaran ditulis. Gitu juga sama. To. Kita lihat huruf pertamanya menjadi dhammah karena dia fi'il madhi. Kemudian dua sebelum huruf terakhir, 1, 2. Ini to-nya menjadi kasroh. Maka menjadi u'tiya. Jangan u'ti tapi u'tiya. Kemudian amirnya dihilangkan, maju si Ahmad yang jadi maf'ul bih menjadi naibul fa'il, maka dibaca Ahmad. Yang asalnya Amir memberi Ahmad, maka artinya berubah menjadi Ahmad diberi makanan. Ini sebenarnya adalah contoh dari pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu apa? 3 contoh yang pertama ini adalah contoh dari al-fi'lul mabni lil ma'lum. Kemudian 3 contoh perubahan setelahnya ini adalah al-fi'lul mabni ya, lil majhul. Ini perubahan. Sekarang kita lihat. Ya, al-fi'lul mabni lil ma'lum, al-fi'lul mabni lil majhul. Contohnya sudah disampaikan tadi. Sekarang kita lihat coba dari pengertiannya. Apa sih pengertian al-fi'lul mabni lil ma'lum? Al-fi'lul mabni lil ma'lum adalah huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Berarti masih ada fa'ilnya. Khalaqallahul insana. Allah menjadi fa'il, maka itu adalah al-fi'lul mabni lil ma'lum. Kalau disebut juga kata kerja aktif dalam bahasa Arab. Kemudian kalau ta'rif fi'lul mabni lil majhul apa? Yaitu ma yuhzafu fa'iluhu wa halal maf'ulu bih makanahu wa summiya naibul fa'il. Yaitu fi'il yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bihnya menempati posisi fa'il dan dinamakan bukan fa'il tapi naibul fa'il. Nah, itu bisa disebut juga sebagai kata kerja pasif dalam bahasa Arab. Kita lihat contoh. Nasara Hasanun al-qitta. Ini al-fi'lul mabni lil ma'lum. Kenapa disebut al-fi'lul mabni lil ma'lum? Kita perhatikan. Pertama, ada fa'il. Ini fi'il maf'ulun bih. Hasan menolong kucing. Hasanun fa'il. Nasara fi'il. Nah, ini masih lengkap. Maka ini contoh daripada al-fi'lul mabni lil ma'lum. Nah, lalu gimana cara kita merubah yang asal dari al-fi'lul mabni lil ma'lum menjadi al-fi'lul mabni lil majhul? Kita lihat perubahan. Maka caranya adalah merubah fi'ilnya terlebih dahulu. Kalau fi'il madhi yang dirubah adalah huruf pertama. Nah,
huruf pertama, ini huruf pertama, sama huruf kedua sebelum terakhir. 1, 2, maka nun sama shad dirubah. Asal nasara, huruf pertama dirubah menjadi dhamma. Huruf kedua sebelum terakhir dirubah menjadi kasrah, maka menjadi nusira. Setelah dirubah, maka fa'ilnya dihilangkan. Asal di sini ada hasanun, di sini ada hasanun dihilangkan, maka yang tadinya maf'ul masuk ke dalam ke tempat hasanun. Dan harakatnya dirubah, jangan dibaca kitto lagi, tapi kitto kan posisinya dia sudah sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Maka artinya apa? Sudah bukan Hasan menolong kucing, tapi kucing ditolong. Sebenarnya simpel ya, antara fi'il mabni lil ma'lum dengan fi'il mabni lil majhul. Asal kalian sudah paham tentang fi'il, fa'il, maf'ul bi, fi'il, fa'il, maf'ul bi. Susunannya seperti itu. Nah, untuk lebih dalam agar kalian bisa membuat contohnya, kita harus tahu dulu. Nah, ini juga contoh yang lain. Yaqra'u at-talibul Qur'ana. Maka karena ini fi'il mudhari, yang dirubah adalah huruf pertamanya dan dua huruf kedua. Jadinya segimana? Kita lihat. Huruf pertamanya itu ya. Huruf kedua sebelum terakhir itu ro. Maka di sini yaqra'u, asalnya fathah dirubah menjadi dhamma. Yuqra. Kemudian huruf keduanya ini ro, harakatnya fathah. Tidak berubah udah. Yuqra. Kemudian dihilangkan fa'ilnya. Ini dihilangkan, maka Al-Quran masuk ke depan, maka menjadi Al-Quran. Asalnya pelajar membaca Al-Quran, maka menjadi Al-Quran dibaca. Itu. Nah, sekarang kita lihat. Fi'il mabni majhul diproses berasal dari fi'il mabni lil ma'lum. Ingat ya. Jadi majhul itu berasal dari maklum. Bagaimana sih proses perubahannya? Pertama, pada fi'il madi terdiri dari 3 huruf. Yang 3 huruf, maka dikasrahkan huruf kedua dari terakhir dan didomahkan huruf pertama, atau simpelnya huruf pertamanya didomahkan dan 2 huruf terakhir ya itu dikasrahkan. Asalnya nasara. Nasara ini huruf pertamanya. Ini 1, 2, maka huruf keduanya shad. Nah, yang dirubah huruf nun sama shad. Pertamanya didomahkan, maka didomahkan. Huruf keduanya dikasrahkan, maka shadnya dikasrahkan. Maka menjadi nasara menjadi nusira. Seperti itu. Jalasa. Begitu juga sama. Huruf pertamanya kita domahkan. Huruf pertamanya kita domahkan. 2 huruf sebelum terakhirnya ini kita turunkan menjadi kasrah, menjadi julisa. Nah, itu dirubah dulu. Jadi caranya merubah fiilnya dulu. Nazara. Seperti tadi, huruf pertamanya kita domahkan terlebih dahulu. Kemudian huruf kedua sebelum terakhirnya dikasrahkan menjadi nuzira. Ini pada fiil madi yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian pada fi'il madi terdapat huruf ta dengan bentuk wazan tafa'ala. Maka ketentuannya didomahkan huruf pertama dan kedua. Kemudian seperti biasa tidak ada yang berubah. Huruf kedua sebelum terakhirnya dikasrahkan. Gimana sih Pak? Kita lihat. Ta'allama. Perintahnya adalah mendomahkan huruf pertama dan kedua. Huruf pertama dan kedua didomahkan. Maka taknya ini domah, ini juga domah. Tu'ullama. Kemudian dikasrahkan huruf kedua. 1, 2. Nah, huruf keduanya ini berubah dikasrahkan menjadi tu'ullima. Ya. Tu'ul. Nah, begitu juga. Tasallama. Taknya menjadi dhamma, sinnya dhamma. Tusu, lamnya dikasrahkan. Tusullima. Begitu juga takarrama. Menjadi tukurlima. Seperti itu ya. Kemudian fi'il madi diawali hamzah wasal berwazan istaf'ala, maka caranya mendomahkan huruf ketiga. Huruf pertama dan huruf ketiga dan mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Oke, kita lihat huruf pertama ya, itu tambahan hamzah wasal juga. Huruf pertama 1, 2, 3. Maka yang dirubah adalah ini, kemudian 2 huruf sebelum terakhir. 1, 2, dan ro. Maka yang dirubah adalah huruf alif, ta, dan ro. Caranya mendomahkan hurufnya. Yang pertama didomahkan. Ustuh. Kemudian kasroh. Rija. Ustuh. Rija.
dirubah ini, maka menjadi ustukhrija. Nah, sekarang istaghfara. Dirubah yang pertama, ketiga, dan dua sebelum terakhir. Yang pertamanya ini, kemudian huruf ta, kemudian huruf fa, domah, kasroh, maka menjadi ustughfira. Gitu cara. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jika fi'il madhi sebelum akhir berupa alif, maka tukar huruf alif dengan ya, dan harakat huruf pertama diubah menjadi kasroh. Ba'a. Sebelum huruf terakhir, dia berharokat, dia ada huruf alifnya nih. Ba'a. Ain, sebelumnya ada huruf alif nih. Maka huruf alifnya ini dirubah menjadi ya. Menjadi begini dulu. Nah, hurufnya. Nah, sekarang ada perintahnya, huruf pertama diubah menjadi kasroh, maka ba-nya ini tadi fathah dirubah menjadi kasroh, jadi bi a. Begitu juga aqama. Aqama dirubah menjadi alifnya ini dikasroh menjadi ya. Kemudian ini menjadi domah, kemudian huruf qafnya menjadi kasroh, menjadi uqima. Qala, maka dirubah menjadi tengahnya ada huruf ya. Harokat pertamanya dirubah menjadi kasroh, menjadi qila. Seperti itu. Zada, maka alifnya diganti ya. Alifnya dirubah menjadi ya. Huruf pertama dirubah menjadi kasroh, jadi zida. Seperti itu perubahan-perubahannya. Nah, sekarang gimana pada fi'il mudhari? Nah, kalau pada fi'il mudhari, dhammah huruf pertama dan fathah kan huruf sebelum terakhir. Ini lebih gampang. Yansuru. Nah, yansuru ini huruf pertama, kemudian huruf terakhirnya ini shad. Maka dirubah huruf pertamanya harokat dhammah, huruf keduanya berharokat fathah, yun shad. Begitu juga yaknusu menjadi yuk nasu. Ya. Yaqra'u menjadi yuqra'u. Nah, apabila huruf sebelum akhir pada fi'il mudhari terdapat huruf ya atau waw, maka dhammahkan huruf pertama. Lalu huruf waw atau ya diganti dengan alif, kemudian huruf kedua diganti diharokati dengan fathah. Contoh, yabi'u. Ya-nya diganti alif. Kita lihat menjadi yuba'u. Yang berubah mana saja? Yang berubah adalah huruf pertamanya berubah, huruf keduanya berubah, ya-nya diganti menjadi alif. Asalnya yabi'u, maka dirubah, ya-nya diganti dulu. Perintahnya selanjutnya adalah dhammahkan huruf pertama yu, kemudian huruf kedua diharokati fathah ba, yang lainnya tidak berubah, maka menjadi yuba'u. Yuqimu, maka kita ya-nya ini, ya yang tengahnya ini, ya sebelum terakhir itu diganti alif, maka kita tulis dulu, diganti alif jadi begini. Nah, kita harokatin yu. Ingat huruf keduanya sudah yu, jadi tidak perlu dirubah lagi. Qaf-nya huruf keduanya diharokati fathah, maka menjadi yuqob. Yaqulu, begitu juga sama. Yaqulu, wawnya diganti alif, kita tulis dulu. Harokat yang pertamanya dhammah, kemudian yang keduanya fathah, menjadi yuqalu. Yazidu, begitu juga sama, tidak beda. Ya-nya kita ganti alif, kemudian yang pertamanya didomahkan, keduanya difathahkan menjadi yuzadu. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih perbedaan fi'il mabni maklum dengan fi'il mabni majhul? Perbedaannya itu dari segi lafaznya tidak perlu dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan, ya, dari perubahan harokatnya dan lainnya sebagainya itu sudah. Dari segi makna bisa disamakan dengan konsep kata kerja aktif dan pasif, tadi sudah disampaikan. Nah, fi'il maklum sama dengan kata kerja aktif, fi'il majhul sama dengan kata kerja pasif yang apabila diterjemahkan biasanya diawali dengan kata di. Khalaqallahul insana da'ifan.
Khuliqal insanu dha'ifan. Artinya, yang pertama Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kalau yang kedua dalam keadaan fi'il mabni lil majhul itu manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, yang perlu diingat adalah konsep kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Melayu atau Indonesia itu berbeda dengan konsep dalam bahasa Arab. Perbedaan tersebut adalah dalam bahasa Indonesia kalimat pasif boleh dimunculkan subjeknya, sedangkan dalam bahasa Arab itu dibuang fa'il. Saya dipukul oleh Irfan. Saya dipukul oleh Irfan, pelakunya Irfan. Kalimat di atas adalah kalimat pasif, namun dimunculkan pelakunya, fa'ilnya. Maka jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab akan menjadi darabtu bi'irfan. Saya memukul Irfan. Yang ada, saya memukul Irfan. Walaupun dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif, tetapi apabila dimunculkan subjeknya maka diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi fi'il maklum, tetap aktif. Darabtu bi'irfan, saya dipukul oleh Irfan. Kalau kamu tulis darabtu bi'irfan, ya berarti artinya berubah, bukan saya dipukul oleh Irfan lagi, tapi saya memukul Irfan. Nah, kalau saya dipukul oleh Irfan, yang benar gimana? Yang benar adalah dorobani Irfan. Dorobani Irfan. Irfan telah memukul ni aku. Itulah perubahannya ya. Jadi tidak sama seperti bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa disamakan kalimat pasif ya, kata kerja pasif pada bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Oke, itu saja ya. Ini ada tugas, nanti kalian cari mana yang termasuk fi'il mabni maklum dan mana yang termasuk fi'il mabni majhul. Nanti dikumpulkan di Google Drive bersama di folder bahasa Arab peminatan. Mungkin ini saja bisa sampaikan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Tsumma nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung WA ke Bapak. Nah, jika ada yang kurang paham juga silakan langsung WA ke Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.